Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan cahaya bagi jiwa-jiwa yang sedang menapaki jalan kebenaran. Hari ini, marilah kita bersama-sama membuka pintu hati dan pikiran untuk menyelami lautan ilmu hakikat. Sebuah perjalanan yang penuh dengan keheningan dan cahaya. Izinkan diri kita melepaskan segala keraguan dan beban dunia yang membelenggu. Dan dengan lembut mengalirkan kesadaran bahwa setiap detik adalah anugerah untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Bayangkan di dalam diri kita tersimpan kalimat-kalimat sakti yang mampu membuka ruang baru dalam jiwa, membuka cakrawala baru dalam pengertian, dan membawa kita pada kedamaian yang tak terucapkan. Di sini kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku yang aktif menapaki setiap langkah perjalanan spiritual ini. Maka saya mengajak Anda, jangan ragu untuk berbagi. Apakah saat ini hati Anda sedang sunyi mencari jawaban? Atau justru sedang bergetar oleh kerinduan yang mendalam? Tuliskan apa yang terlintas dalam hati Anda, agar kita saling menguatkan dan melangkah bersama dalam cahaya hakikat. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati terbuka, jiwa tenang, dan niat suci. Karena setiap kata yang kita dengar adalah bisikan rahasia yang hendak menggetarkan jiwa dan menuntun kita menuju keabadian. Bab 1. Awal dari pencarian yang tidak disadari. Di tengah gemuruh dunia yang semakin riuh, manusia seringkali lupa bahwa di dalam dirinya tersimpan sebuah ruang sunyi yang telah lama menunggu untuk disapa. Ia bukan ruang biasa, tetapi sebuah ruang jiwa, tenang, lembut dan lapang, yang hanya bisa didatangi oleh mereka yang berani berhenti dari hiruk-pikuk keinginan duniawi. Di sanalah pertanyaan yang paling dalam muncul. Mengapa aku di sini? Pertanyaan ini tidak datang dari kepala, melainkan dari jiwa yang mulai sadar akan kerinduan purba. Kerinduan kepada asalnya, kepada cahaya yang menciptakan segala wujud. Kita seringkali mencari makna hidup dalam kesuksesan, dalam kekayaan, atau bahkan dalam pengakuan manusia. Namun semakin dicari, semakin hati terasa hampa. Itu karena hakikat tidak pernah berada di luar diri kita. Ia tersembunyi di balik tirai kelupaan, menunggu dibuka oleh kesadaran yang jernih. Pencarian hakikat bukanlah perjalanan yang bisa direncanakan oleh logika. Ia tidak dimulai oleh peta, tetapi oleh rasa gelisah yang suci. Kadang rasa itu muncul setelah kehilangan. Kadang setelah kegagalan, kadang setelah dunia yang dikejar-kejar tiba-tiba tidak lagi memberikan rasa cukup. Saat itulah ruh berbisik lirih. Bukankah semua ini fana? Lalu apa yang abadi? Bisikan ini bukan halusinasi, tapi panggilan dari Tuhan kepada hambanya yang Ia cintai. Dan meskipun sang hamba merasa belum siap, pintu itu telah terbuka sedikit demi sedikit. Seperti rembulan yang mengintip dari balik awan, cahaya hakikat mulai masuk melalui retakan-retakan luka jiwa. Ia menyelinap dengan halus, tidak membentak tapi menyentuh, tidak mengancam tapi memeluk. Di antara keraguan dan harapan, di antara dosa dan harapan ampunan, muncul satu kalimat yang tak terucap tapi terasa. Wahai hamba, pulanglah kepadaku. Kalimat ini bukan kalimat suara. Ia adalah kalimat nurani. Kalimat itu tidak datang dari luar, melainkan bangkit dari dalam dada setelah hati lelah dengan permainan dunia. Itulah kalimat yang membuka pintu samudera hakikat. Sebab hakikat tidak dibuka oleh kepandaian, tetapi oleh kejujuran. Dan orang yang jujur pada dirinya sendiri akan melihat bahwa selama ini ia telah berjalan jauh dari Tuhan. Ia akan menangis, bukan karena takut neraka, tapi karena malu telah melupakan Sang Pencipta. Padahal setiap napasnya adalah pemberiannya. Perjalanan hakikat bukanlah sebuah jalan lurus yang mudah ditempuh. Ia penuh duri, penuh godaan, dan kadang terasa sepi. Namun di tengah kesepian itu, ada kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selain Allah. Dan damai itu tidak mengharuskan keadaan luar berubah, tetapi cukup ketika hati bersandar total kepadanya. Maka orang yang telah mencicipi kalimat pembuka hakikat akan berubah, bukan dalam cara berbicara, tapi dalam cara merasakan. Ia akan melihat dunia bukan sebagai tempat tinggal, tapi sebagai tempat singgah. Ia akan memandang manusia bukan sebagai saingan, tapi sebagai cermin.
Dan ia akan mencintai Tuhan bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa tidak ada yang lebih layak dicintai selain Dia. Dan disinilah segalanya bermula. Saat hati sudah tidak lagi ingin tampil, saat diri tidak lagi haus tepuk tangan, saat hidup bukan lagi soal menang atau kalah, tetapi soal pulang dengan membawa cahaya yang jernih. Maka pencarian hakikat adalah pencarian akan Allah di balik segala sesuatu. Dan kalimatnya terus hidup dalam diri mereka yang berserah, kalimat yang lembut namun kuat, kalimat yang tak tertulis tapi tak terhapus oleh waktu. Aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Di titik inilah, lautan ilmu hakikat mulai membentang. Dan siapapun yang meneguknya tidak akan pernah haus oleh dunia lagi. Bab 2. Mengenal diri, jalan menuju Rabb. Dalam keheningan malam yang sunyi, di saat dunia perlahan tertidur, dan hanya detak jantung yang terdengar, datanglah satu perenungan yang mengubah segalanya. Siapa aku sebenarnya? Pertanyaan ini lebih tajam dari pedang, lebih berat dari gunung, karena ia tidak hanya menyentuh sisi luar kita, tapi menggali ke dalam kedalaman eksistensi yang selama ini tersembunyi di balik topeng-topeng dunia. Mengenal diri bukan soal mengenali wajah di cermin, nama dalam kartu identitas atau cerita yang kita bangun di hadapan manusia. Mengenal diri adalah menembus kabut ilusi ego dan menemukan bahwa di balik semua peran ada satu ruh yang dititipkan, murni, jujur, dan penuh rindu kepada Tuhannya. Pengenalan ini adalah awal dari cahaya. Namun banyak manusia hidup bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar melihat dirinya. Mereka berjalan dalam kehidupan seperti cangkang kosong, diisi rutinitas dan ambisi, tetapi terasing dari jati dirinya yang hakiki. Padahal ketika seseorang belum mengenal dirinya, ia tidak akan pernah mengenal Tuhan yang menciptakannya. Sebab Tuhan memperkenalkan dirinya melalui makhluk. Dan makhluk yang paling dekat untuk kita kenali adalah diri kita sendiri. Di balik napas yang teratur, di balik detak jantung yang setia berdetak, ada kuasa ilahi yang terus menghidupkan kita tanpa kita sadari. Dan ketika kesadaran itu hadir, maka seluruh alam pun seperti berbisik, lihatlah ke dalam dirimu, di sanalah aku telah menampakkan tanda-tandaku. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ini bukan kalimat biasa, ini adalah peta, petunjuk bagi mereka yang ingin menemukan Allah bukan hanya di langit, tapi di dalam dirinya sendiri. Karena hakikatnya Allah tidak jauh, yang jauh adalah hati kita yang tertutup. Maka tugas kita adalah menyibak tabir-tabir yang menutupi cahaya itu. Tabir nafsu, kesombongan, syahwat, dan kealpaan. Dan ketika satu demi satu tabir itu tersingkap, kita mulai melihat bahwa semua yang kita lakukan dalam hidup ini sejatinya adalah perjalanan pulang. Pulang kepada Zat yang menciptakan kita, memelihara kita, dan mencintai kita bahkan ketika kita melupakannya. Tetapi jalan ini bukan jalan yang mudah, sebab untuk mengenal diri, kita harus jujur. Jujur bahwa kita tidak sekuat yang kita tampakkan. Jujur bahwa kita sering lemah, takut, iri, dan berdosa. Kejujuran ini bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menyadarkan bahwa kita hanyalah hamba. Dan dalam kehambaan itu ada kebebasan yang sejati. Ketika seseorang menyadari bahwa ia tidak memiliki apa-apa, maka ia pun bersandar hanya kepada Allah. Dan saat ia bersandar total kepadanya, maka Allah lah yang akan menjadi penuntunnya, menjadi penjaganya, menjadi cahaya di setiap langkah hidupnya. Inilah saat ketika ilmu hakikat bukan lagi teori, tapi menjadi rasa yang menyala dalam hati yang lapang. Dan akhirnya kita memahami bahwa hakikat diri kita bukanlah tubuh ini, bukan pikiran ini, bahkan bukan juga perasaan ini. Hakikat kita adalah ruh, dan ruh itu berasal dari Allah. Maka semakin kita mengenal ruh kita, semakin dekat kita dengan Sang Pemberi Ruh. Disitulah kalimat suci itu mulai bergaung dalam batin. Aku adalah rahasiaku yang tertanam dalam dirimu. Kalimat ini tidak bisa dibaca dengan mata, tidak bisa dipahami dengan akal semata. Ia hanya bisa didengar oleh hati yang telah dibersihkan. Dan ketika hati itu mendengarnya, maka ia akan menangis bukan karena takut, tetapi karena akhirnya ia menemukan rumah yang selama ini dicari. Rumah yang bernama kedekatan dengan Allah. Bab 3. Ilmu yang tidak bisa ditulis.
Ada jenis ilmu yang tidak pernah tercatat dalam kitab. Ia tidak dibacakan di kelas-kelas, tidak dijelaskan dalam seminar-seminar, dan tidak bisa dicari di mesin pencarian manapun. Ilmu ini tidak tersusun dari huruf, melainkan dari cahaya. Ia tidak datang kepada siapa yang pandai, tetapi kepada siapa yang suci. Dan anehnya, ia tidak masuk melalui mata, tetapi melalui hati yang telah dibersihkan dari cinta dunia. Ilmu ini disebut oleh para arif sebagai ilmu laduni, ilmu yang langsung diberikan oleh Allah, bukan sebagai hasil belajar, tetapi sebagai buah dari kesucian dan ketulusan penghambaan. Maka orang yang memiliki ilmu ini mungkin diam, tapi diamnya menggetarkan. Mungkin ia tidak banyak bicara, tetapi bila ia berkata satu kalimat, kalimat itu masuk ke dada seperti panah cahaya yang menembus jiwa. Ilmu hakikat bukanlah pengetahuan biasa. Ia bukan sekadar tentang benar dan salah, bukan tentang hukum dan logika. Ia adalah tentang merasakan Allah dalam setiap helaan napas, tentang menyadari keberadaannya dalam diam maupun gerak. Ilmu ini tidak bisa dipaksakan turun ke hati yang masih penuh dengan kesombongan. Ia hanya hadir kepada mereka yang telah meletakkan ego, melepaskan keakuan, dan membiarkan dirinya menjadi kosong agar Allah yang memenuhi. Maka jangan heran jika banyak orang merasa tidak mengerti, meskipun telah membaca ribuan halaman, karena hakikat bukan tentang banyaknya bacaan, melainkan tentang kebeningan jiwa yang mampu menangkap makna tanpa suara. Banyak kalimat-kalimat sufi terdengar sangat sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung kedalaman yang tidak bisa dicapai oleh orang yang hanya melihat permukaannya. Misalnya ketika seorang arif berkata, "Aku tidak melihat sesuatu pun, kecuali aku melihat Allah sebelum, sesudah, dan bersamanya." Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya permainan kata. Tapi bagi hati yang telah diterangi, kalimat ini adalah samudra yang tidak berdasar. Sebab di balik kata-kata itu ada pengalaman spiritual yang tidak bisa diceritakan, hanya bisa dialami. Dan pengalaman itu datang melalui perjalanan panjang, melalui ujian, tangisan, penyucian hati, dan hancurnya segala bentuk ketergantungan selain kepadanya. Para wali, para kekasih Allah tidak pernah menyombongkan ilmunya. Bahkan semakin dalam mereka menyelam ke lautan hakikat, semakin mereka merasa bodoh dan tidak tahu apa-apa. Sebab ilmu yang hakiki akan melahirkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Ia akan membuat seseorang menunduk, bukan mendongak. Ia membuat seseorang gemetar ketika menyebut nama Allah, bukan merasa lebih baik dari yang lain. Maka jika engkau menemui seseorang yang merasa telah menguasai ilmu hakikat, berhati-hatilah. Karena yang sejati justru merasa dirinya kosong, dan kekosongan itulah wadah terbaik bagi cahaya Tuhan. Ketika ilmu ini mulai hidup di dalam diri seseorang, ia tidak lagi mencari pengakuan manusia. Ia tidak butuh tepuk tangan, tidak haus pujian. Ia hanya ingin satu hal, ridha Allah. Dan karena hatinya telah dipenuhi oleh Allah, maka dunia tidak lagi menarik baginya. Ia hidup di dunia, tapi hatinya tidak tinggal di sini. Ia makan, minum, bekerja, dan tertawa seperti orang lain, tapi batinnya selalu dalam zikir. Kalimat yang ia ucapkan bukan dari mulutnya, tetapi dari jiwanya. Dan saat kalimat itu keluar, ia membuka tirai antara yang tampak dan yang tersembunyi. Itulah kalimat yang membuka lautan ilmu hakikat. Kalimat yang tidak hanya terdengar, tapi juga menghidupkan. Bab 4. Menggenggam dunia tanpa memilikinya. Dunia ini diciptakan dengan keindahan yang menggoda. Langitnya yang biru, pepohonannya yang rindang, kemewahan yang bisa dibeli, dan kenikmatan yang bisa dirasa, semuanya seakan berkata kepada manusia, "Aku milikmu, rebutlah aku." Tetapi bagi mereka yang sedang menapaki jalan ilmu hakikat, dunia tidak lagi menjadi pusat perhatian, melainkan hanya bayangan yang lewat dalam perjalanan pulang. Mereka telah diajarkan oleh kehidupan bahwa memiliki sesuatu tidak sama dengan menggenggamnya di hati. Karena yang sejati bukanlah memiliki, tapi memahami bahwa semua yang di dunia hanyalah titipan yang akan kembali, satu persatu, cepat atau lambat. Para pencari hakikat tidak membenci dunia, tetapi mereka menempatkannya sesuai kadarnya. Mereka bukan orang yang meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi orang yang mengendalikan dunia agar tidak merasuki hati. Karena dunia, jika dibiarkan masuk ke dalam dada,
akan menjadi racun yang perlahan membutakan ruh. Tapi jika diletakkan di tangan dan hati tetap tertambat kepada Tuhan, maka dunia bisa menjadi kendaraan menuju keabadian. Itulah mengapa para wali bisa menjadi pedagang, petani, raja, bahkan panglima perang. Tetapi ruh mereka tetap tunduk seperti fakir miskin yang menggantungkan segalanya kepada Allah. Hakikatnya dunia tidak kotor, yang membuatnya kotor adalah nafsu yang mengidolakannya, melebihi penciptanya. Kalimat yang membuka lautan ilmu hakikat dalam bab ini begitu halus, seringkali datang dalam bentuk perenungan dalam keheningan. Apa yang sedang aku cari dari dunia ini, padahal aku akan meninggalkannya juga? Pertanyaan ini bukan menakut-nakuti, tetapi menyadarkan. Sebab banyak manusia yang mengejar sesuatu seumur hidup hanya untuk menyadari di akhir bahwa ia tidak bisa membawa satu pun ke dalam kuburnya. Maka pencari hakikat tidak terikat pada apapun. Ia bisa tertawa tetapi tidak lalai. Ia bisa sukses tetapi tidak sombong. Ia bisa kaya tetapi tetap dermawan. Karena ia tahu yang sejati bukanlah apa yang dikumpulkan, tapi apa yang ditanam di dalam hati. Dunia adalah ujian, bukan tujuan. Dan dalam ujian ini banyak yang gagal bukan karena tidak punya, tetapi karena terlalu mencintai apa yang ia punya. Pencinta hakikat telah mencicipi manisnya kemerdekaan batin dari belenggu dunia. Ia telah melewati saat-saat di mana hatinya hanya ingin dunia, lalu dihantam oleh kekecewaan, sampai akhirnya ia belajar melepaskan. Melepaskan bukan berarti kehilangan, tetapi mempercayakan segala sesuatu kepada Allah. Dan saat seseorang melepaskan dunia dari hatinya, ia akan merasakan kelapangan yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan apapun. Disitulah dunia menjadi sahabat, bukan tuan. Ia membantu, bukan mengikat. Mereka yang telah sampai pada pemahaman ini akan memandang dunia seperti seorang musafir yang memandang pohon rindang di tengah padang pasir. Ia duduk sebentar, bernaung, minum air, lalu melanjutkan perjalanan. Ia tidak membangun rumah di bawah pohon itu. Begitu pula orang yang berilmu hakikat tidak membangun hidupnya hanya untuk dunia. Ia menikmatinya secukupnya, lalu berjalan terus menuju Allah. Kalimat itu terus bergetar di dadanya. Engkau bukan diciptakan untuk dunia. Dunia diciptakan untuk mengantarmu kembali kepadaku. Dan siapa yang mengerti kalimat ini, ia telah berada di atas jalan yang lurus, walaupun dunia memanggilnya dengan segala keindahannya. Bab 5. Hancurnya aku tampaknya dia. Salah satu pintu terbesar menuju lautan hakikat adalah hancurnya rasa aku dalam diri. Selama masih ada rasa memiliki, selama masih ada rasa mampu, selama masih ada rasa aku ini lebih baik, maka tabir antara hamba dan Tuhan belum sepenuhnya tersingkap. Hakikat tidak akan membuka wajahnya kepada mereka yang masih menyembah ego dalam diam, karena ego sebagai cermin dari keakuan adalah hijab yang paling tebal antara kita dan dia. Maka jangan heran bila jalan ini terasa berat. Ia memang diperuntukkan bagi mereka yang bersedia luluh lantak, bukan oleh orang lain, tetapi oleh tangan Allah sendiri yang lembut namun tegas, yang menghancurkan agar dapat membentuk kembali, bukan dalam bentuk kita yang lama, tetapi dalam bentuk yang kembali fitrah. Tiada selain Allah. Hancurnya aku bukan berarti lenyapnya identitas, tapi hilangnya perasaan bahwa aku memiliki kendali mutlak atas hidupku. Ketika seorang hamba telah dibawa oleh Allah pada keadaan di mana segala rencananya gagal, segala kekuatannya runtuh, dan ia tidak punya siapapun lagi untuk bersandar kecuali Tuhan, maka disitulah ia akan merasakan manisnya kefanaan. Fana bukan kehinaan. Fana adalah keikhlasan tertinggi, sebab hanya dengan kefanaan, hati bisa menjadi cermin yang jernih untuk memantulkan cahayanya. Di saat itu kalimat yang dahulu terdengar seperti teori kini menjadi kenyataan yang menggetarkan. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimat itu bukan lagi lafaz di lidah, tapi napas hidup dalam dada. Dalam kefanaan seseorang akan mulai melihat dengan cara pandang Allah, bukan dengan kacamata manusia. Ia tidak lagi menilai dari rupa, dari pangkat, dari suara, dari kekuatan, karena ia tahu semua itu akan sirna. Yang dilihatnya hanya cahaya, dan di balik cahaya itu adalah wajah Allah yang maha indah.
Ia mencintai bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena Allah ingin ia mencintai. Ia membenci bukan karena dendam, tetapi karena Allah ingin ia menjaga batas. Segalanya menjadi milik Allah, pikiran, perasaan, keputusan, langkah. Maka ia pun menjadi rahmat, karena ia tidak lagi memihak kepada dirinya sendiri. Ia hanya memihak kepada kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah, walaupun kebenaran itu meruntuhkan egonya sendiri. Kalimat hakikat yang paling dalam adalah kalimat yang tidak bisa kita ucapkan sebelum kita benar-benar hancur. Karena selama masih ada rasa aku, kalimat itu hanya akan menjadi teori. Tapi ketika aku telah luluh dan yang tersisa hanya kerendahan, hanya penghambaan yang total, maka kalimat itu pun mengalir dari jiwa ke lidah dengan sendirinya. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba yang lemah dan engkaulah segalanya. Kalimat ini tidak perlu dihias, ia sederhana tapi mampu menggetarkan arasy. Ia adalah pengakuan murni bahwa aku bukan siapa-siapa. Dan saat seseorang telah sampai pada pengakuan ini, maka Allah lah yang akan mengangkat derajatnya. Di titik inilah seseorang tidak lagi mencari hakikat. Ia menjadi bagian dari hakikat itu sendiri. Ia tidak lagi berjalan dengan keakuan, tapi dengan kelembutan Tuhan yang menuntunnya. Ia tidak merasa tahu, tapi diberitahu. Ia tidak merasa kuat, tapi dikuatkan. Ia tidak merasa tinggi, tapi ditinggikan. Dan ketika orang-orang melihatnya, mereka tidak melihat dirinya, tetapi melihat ketenangan yang berasal dari langit. Inilah rahasia dari kalimat hakikat, bahwa semakin hamba merasa tidak ada, semakin Allah tampak dalam dirinya. Seolah Allah berkata, ketika engkau tiada, maka akulah yang tampak. Bab 6. Zikir yang menjadikan hati hidup. Dalam sunyi yang panjang, saat dunia mulai melepaskan cengkeramannya dari pikiran kita, di sanalah zikir mulai hidup. Ia bukan sekadar bacaan lisan, bukan pula hitungan tasbih di jari, melainkan denyut kehidupan rohani yang menghubungkan makhluk dengan Khalik. Zikir adalah napas ruhani, dan siapa yang kehilangan zikir, hakikatnya telah mati meski tubuhnya masih hidup. Zikir bukan pengulangan kata semata, tapi kehadiran hati saat menyebutnya. Ia adalah panggilan dari kedalaman, seruan dari fitrah yang selama ini tertutup oleh debu dunia. Ketika engkau menyebut namanya dengan hati yang sadar, maka seketika seluruh alam seakan menjadi saksi. Hamba ini telah kembali mengingat Tuhannya. Zikir adalah jembatan antara kesadaran dan ma'rifat. Ia meruntuhkan dinding yang memisahkan dunia lahir dan batin. Ketika hati larut dalam zikir, maka dunia menjadi kecil dan akhirat menjadi nyata. Hati yang tadinya gelisah menjadi tenang, dada yang sempit menjadi lapang. Bahkan air mata pun jatuh tanpa sebab, karena jiwa menyadari bahwa ia telah terlalu lama jauh dari sumber keindahan. Di saat itulah zikir tidak lagi membutuhkan suasana khusus. Ia mengalir dalam setiap gerak dan diam. Ia hadir di tengah keramaian maupun kesendirian. Karena zikir bukan aktivitas, tapi kehadiran jiwa yang utuh di hadapan Allah. Banyak orang menyangka bahwa zikir hanya milik para sufi dan ahli ibadah. Padahal zikir adalah kebutuhan setiap hati yang ingin hidup. Sebagaimana tubuh butuh makanan, hati butuh zikir. Ketika zikir ditinggalkan, maka hati mengeras, menjadi beku, lalu mudah digerakkan oleh bisikan, syahwat, dan tipu daya dunia. Tapi ketika zikir hadir, hati menjadi lembut, dan kelembutan itu membuka pintu cahaya yang selama ini tertutup. Maka siapapun yang ingin membuka lautan ilmu hakikat, mulailah dengan zikir. Bukan sekadar menyebutnya, tapi menghadirkannya dalam setiap nafas, dalam setiap pandangan, dalam setiap denyut nadi. Kalimat zikir yang membuka hakikat tidak selalu panjang. Kadang hanya satu, Allah. Tapi ketika disebut dari hati yang hancur, yang penuh cinta, yang haus akan perjumpaan, maka kalimat itu lebih berat dari gunung, lebih terang dari cahaya matahari. Kalimat itu mampu merobohkan benteng kesombongan, menghancurkan rasa memiliki, dan membangkitkan rasa rindu yang tak tertahankan kepada Allah. Sebab setiap kali engkau menyebut namanya, Allah menyebut namamu di hadapan para malaikat. Dan ketika cinta itu sudah saling menyebut, maka hubungan antara hamba dan Tuhannya pun menjadi tak terputus oleh ruang, waktu, atau keadaan. Disinilah zikir berubah menjadi hidup itu sendiri.
Ia tidak lagi dipisahkan dari aktivitas harian. Saat makan, hati berzikir. Saat berbicara, hati berzikir. Saat menghadapi masalah, hati berzikir. Bahkan saat diam pun, hati tetap berzikir. Karena hati itu telah tenggelam dalam samudera namanya. Dan ketika nama Allah telah menjadi tempat berteduh, maka dunia yang panas pun terasa sejuk. Kalimat yang membuka lautan ilmu hakikat pun menjadi jelas. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kalimat ini bukan sekadar ayat yang dihafal, tetapi kenyataan ruhani yang dihidupkan oleh para pecintanya. Mereka tidak hanya menyebutnya, mereka hidup bersamanya. Bab 7. Cinta yang tidak menginginkan balasan. Cinta sejati adalah cinta yang tidak meminta untuk dibalas. Ia mencintai bukan karena ada imbalan, bukan karena harapan duniawi, dan bukan pula karena ingin dihormati. Cinta seperti ini hanya dimiliki oleh mereka yang hatinya telah dibersihkan dari kepentingan diri, dari syarat-syarat cinta dunia. Dan ketika cinta itu ditujukan kepada Allah, maka ia menjadi cahaya yang menembus segala kegelapan. Para pencari hakikat telah lama menyadari bahwa jalan menuju Allah bukan sekadar jalan ilmu, tapi jalan cinta, cinta yang ikhlas, cinta yang lurus, cinta yang bahkan sanggup mencintai takdirnya yang paling pahit. Inilah cinta yang disebut oleh para arif sebagai mahabbah lillah, cinta karena Allah dan untuk Allah. Cinta kepada Allah bukan sekadar emosi, tetapi keadaan ruh yang hidup. Ia tidak mengandalkan pujian, tidak membutuhkan pengakuan, dan tidak tumbuh dari kesenangan dunia. Ia justru tumbuh dari luka, dari kekecewaan terhadap dunia, dari kehancuran demi kehancuran yang membuka ruang baru dalam hati untuk diisi oleh Allah semata. Dan saat Allah sudah menjadi satu-satunya yang dicintai, dunia pun kehilangan cengkeramannya. Manusia yang tadinya menjadi sumber luka dan harapan kini hanya dipandang sebagai makhluk yang juga sedang mencarinya. Maka orang yang mencintai Allah dengan benar, hatinya menjadi lapang. Ia tidak lagi menyalahkan dunia, karena ia tahu yang ia cari bukan dunia, tapi wajahnya yang abadi. Para pecinta hakikat akan mencintai Allah meski tidak diberi. Mereka akan tetap sujud meski dalam kesempitan. Mereka akan tetap menangis meski doanya belum dijawab. Karena cinta mereka bukan bersyarat. Mereka mencintai Allah bukan karena keadaan, tapi karena Allah adalah satu-satunya yang layak dicintai. Di malam yang sunyi, mereka bangkit bukan untuk minta dunia, tapi karena mereka rindu. Dalam zikir mereka tidak sibuk meminta ini dan itu. Mereka hanya ingin dekat. Dan kedekatan itu lebih indah dari semua permintaan. Disinilah kita memahami kalimat yang membuka rahasia cinta hakikat. Jika kau mencintaiku, maka aku akan mencintaimu, dan aku akan menjadi pendengaranmu, penglihatanmu, dan tanganmu. Cinta hakikat membuat seseorang berubah. Ia tidak lagi menyakiti, karena ia tahu setiap makhluk adalah ciptaan yang dicintai oleh Sang Maha. Ia tidak mudah marah, karena hatinya sudah dipenuhi oleh kelembutan Allah. Ia tidak menyimpan dendam, karena cintanya lebih besar dari rasa sakit. Bahkan ketika dilukai, ia tetap mendoakan. Ketika ditinggalkan, ia tetap memaafkan. Sebab yang ia cari bukan balasan dari manusia, tapi pandangan lembut dari Tuhan yang menyaksikan segalanya. Cinta ini bukan kelemahan, tapi kekuatan paling halus yang hanya dimiliki oleh hati yang telah tercerahkan. Dan dengan cinta ini, seorang hamba bisa naik derajat lebih tinggi daripada orang yang hanya berilmu tanpa cinta. Pada akhirnya cinta hakikat bukan hanya tentang rasa, tapi tentang kehadiran. Seorang pencinta akan hadir secara penuh dalam ibadahnya, dalam sujudnya, dalam setiap hela napasnya. Ia tidak beribadah karena kewajiban semata, tapi karena rindu. Ia tidak berzikir karena rutinitas, tapi karena tidak tahan berjauhan. Ia tidak ingin sekadar masuk surga, tapi ingin bertemu wajahnya. Dan bila kelak ia tak mendapat apa-apa, asal bisa memandang Allah walau sekejap, maka itu cukup baginya. Kalimat cinta hakikat bukan kalimat yang ditulis, tapi yang menangis dalam dada. Cukup engkau ya Rabb, engkau saja. Bab 8. Ujian jalan tersembunyi menuju kedalaman. Tidak ada satu pun pencari hakikat yang melewati jalan ini tanpa diuji. Sebab ujian bukan hukuman, tetapi undangan dari Allah untuk mendekat lebih dalam.
Banyak orang mengira bahwa ketika mereka diuji, itu berarti Allah menjauh. Padahal justru di saat itulah Allah sedang sangat dekat. Ujian adalah bahasa cinta yang hanya dimengerti oleh jiwa yang telah diasah oleh perenungan. Ia bukan sekadar penderitaan, melainkan proses penyucian, penghancuran ego, dan pelepasan sandaran-sandaran palsu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia tidak membiarkan hamba itu terus bersandar kepada selainnya. Maka Dia mencabut satu persatu dengan cara yang kadang menyakitkan, agar yang tersisa hanya satu. Dia sendiri. Seseorang mungkin kehilangan yang dicintainya, harta, jabatan, atau bahkan kesehatan. Pada awalnya ia berontak, mengeluh, merasa dizalimi oleh takdir. Tapi seiring waktu, ketika hatinya mulai pasrah, ia menyadari bahwa semua itu bukan kehilangan, melainkan pengembalian. Allah sedang mengambil kembali apa yang bukan hak kita, agar kita mengerti bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita di dunia ini. Dan dari kepedihan itu, lahirlah rasa rendah hati yang sejati. Ia tidak lagi merasa memiliki, tidak lagi merasa berhak atas apapun. Ia hanya berharap agar hatinya tetap lembut, meski dunia telah menjauh. Di titik ini, ujian berubah menjadi anugerah. Luka berubah menjadi pintu. Dan tangisan berubah menjadi doa yang paling tulus. Kalimat yang membuka lautan hakikat melalui ujian seringkali sederhana, tapi menggetarkan jiwa. Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum datang ujian seperti orang-orang sebelum kamu? Ayat ini bukan hanya pengetahuan, tetapi tamparan lembut kepada hati yang mulai goyah. Ia mengingatkan bahwa jalan menuju Allah selalu ditempuh dengan sabar dan keyakinan. Bukan sabar yang pasrah dan lemah, tetapi sabar yang kokoh karena yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Bahkan ketika langit terasa gelap dan doa belum juga dijawab. Orang yang berjalan di jalan hakikat akan belajar bahwa kadang Allah menyembunyikan kasih sayangnya di balik kesulitan dan menghadiahkan kedekatannya dalam bentuk kehilangan. Mereka yang telah merasakan hakikat dari ujian tidak lagi meminta agar hidupnya dimudahkan, tapi agar hatinya diperkuat. Ia tidak meminta agar beban diangkat, tapi agar ia diberi dada yang lapang untuk memikulnya. Karena ia tahu, nilai tertinggi bukan terletak pada keadaan, tetapi pada bagaimana ia menyikapi takdir dengan penuh ridha. Ketika orang lain melihatnya sebagai orang yang sedang menderita, sesungguhnya di dalam dirinya sedang tumbuh taman cahaya, yang hanya bisa disaksikan oleh ruh-ruh yang bersih. Ujian itu telah mengikis lapisan dunia dari dalam dirinya. Dan kini yang tersisa adalah hati yang terpaut hanya kepada Allah, bukan kepada apa yang bersifat sementara. Disinilah hakikat menjadi terang, bahwa ujian adalah madrasah ruhani, tempat di mana hati dilatih untuk tidak bergantung kecuali kepada Allah. Dan setelah seseorang melewati ujian itu dengan sabar, ia bukan hanya menjadi lebih kuat, tetapi lebih halus, lebih lembut, lebih lapang. Ia menjadi seperti bumi, diinjak tidak marah, dihujani tidak mengeluh, tetapi terus memberi kehidupan. Kalimat terakhir yang ia simpan di dadanya bukan teriakan atau keluhan, tetapi bisikan yang dalam. Ya Allah, aku tidak tahu apa yang terbaik bagiku. Maka ambillah segalanya, asalkan Engkau tetap bersamaku. Kalimat itu, jika benar-benar keluar dari dalam jiwa, akan membuka gerbang hakikat lebih lebar dari 1000 kitab. Bab 9. Diam yang penuh suara. Ada kalanya kata-kata tidak lagi mampu membawa kita lebih dekat kepada hakikat. Ada batas tertentu di mana logika tidak bisa menyeberang dan lisan tak lagi bisa menjelaskan. Di titik itu, diam menjadi bahasa tertinggi. Diam yang bukan karena tidak tahu, tetapi karena terlalu tahu. Diam yang bukan karena bingung, tetapi karena hati telah tenggelam dalam kehadiran Allah. Seperti langit yang diam, tapi menyimpan gerak semesta. Seperti malam yang sunyi, tapi menyimpan jutaan bisikan ruhani. Diam seperti ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan batin yang menyadari bahwa kalimat paling agung adalah kalimat yang hanya bisa diucapkan oleh jiwa yang telah menyatu dengan kehendaknya. Mereka yang berjalan dalam ilmu hakikat tidak tergesa dalam bicara, karena mereka tahu setiap kata mengandung tanggung jawab. Mereka memilih diam, bukan karena tidak ingin didengar, tapi karena sadar bahwa kehadiran mereka lebih berbicara dari perkataan mereka. Sebab cahaya ruh yang telah dibersihkan
oleh zikir dan tangis malam memancar tanpa suara. Diam mereka meneduhkan, wajah mereka menenangkan, tatapan mereka membimbing, meski mulut mereka tidak banyak berkata. Dan seringkali justru dalam diam itulah kalimat hakikat bekerja. Ia turun dari langit ke dalam dada, tidak lewat lisan manusia, tetapi lewat sinyal batin yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang telah dibuka oleh Allah. Ada jenis kalimat yang tidak dilafazkan, tapi terasa sangat kuat. Ia tidak tertulis, tidak terdengar, tetapi mengguncang relung terdalam jiwa. Ia muncul ketika engkau duduk dalam kesunyian, saat tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba hatimu berkata, bukankah semua ini fana? Bukankah engkau yang kekal? Kalimat seperti ini muncul bukan dari bacaan, tapi dari pertemuan langsung antara ruh dan Rabb-Nya. Dan mereka yang telah mengalami pertemuan itu, walau sekejap, tidak akan pernah sama lagi. Mereka telah merasakan cita rasa yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Maka mereka diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak ada bahasa yang sanggup menyamai rasa itu. Kita hidup di zaman yang bising, di mana setiap orang ingin bicara, ingin didengar, ingin diakui. Tapi pencari hakikat justru menarik diri ke dalam sunyi. Ia menemukan kedamaian di ruang yang hening, jauh dari sorotan, jauh dari debat, jauh dari kebutuhan untuk tampil. Karena ia tahu cahaya tidak harus berteriak untuk bersinar. Ia hanya hadir, dan kehadirannya menyinari. Di dalam diam itulah ia berjumpa dengan dirinya sendiri. Dan dalam perjumpaan itu, ia pun berjumpa dengan Allah. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu banyak berkata, terlalu banyak menjelaskan, padahal yang paling dibutuhkan hanyalah hadir sepenuhnya dalam keheningan yang suci. Maka kalimat hakikat yang sejati tidak selalu terdengar. Kadang ia hanya hadir sebagai tangisan yang jatuh di sajadah, sebagai getar dada yang tidak bisa dijelaskan. Kalimat itu tidak punya huruf, tetapi punya cahaya. Dan ketika ia datang, ia tidak bisa ditolak. Ia akan menetap di hati, membentuk kesadaran baru, dan menjadikan seseorang lebih bijaksana tanpa banyak bicara. Seperti para wali yang wajahnya bersinar, meski lisannya sedikit bergerak. Seperti langit malam yang diam, tapi menyimpan kedalaman. Kalimat ini akan menempel di hati dan berbisik pelan. Tenanglah, aku bersamamu. Tak perlu bicara, cukup aku yang tahu. Bab 10. Menyatu dengan cahaya yang tak pernah padam. Pada akhirnya, setiap perjalanan ruhani bukan tentang banyaknya ilmu yang dikumpulkan, bukan pula tentang derajat yang disandang di hadapan manusia. Perjalanan ini bukan kompetisi siapa paling tahu atau siapa paling terlihat suci. Tidak. Perjalanan ini hanya tentang satu hal, menyatu dengan cahayanya. Menyatu bukan berarti melebur secara fisik, tapi larutnya kehendak dalam kehendaknya, hilangnya ego dalam ridhanya, dan tunduknya hati dalam kelapangan cinta yang tak bersyarat. Di titik ini, seseorang tak lagi mempertanyakan hidup karena hidupnya telah menjadi bagian dari kehendak Allah. Ia tidak lagi mencari makna karena dirinya telah menjadi pantulan makna itu sendiri. Orang yang telah sampai pada derajat ini akan hidup seperti cahaya. Ia tak mengikat tapi memberi. Ia tak menuntut tapi menghangatkan. Ia tak merasa tinggi, justru ia menjadi tempat rendah hati berlindung. Ia tidak banyak berbicara, tapi setiap diamnya seperti nasihat. Ia tidak merasa harus menasihati, tapi hidupnya menjadi pelajaran. Karena pada dirinya telah menyatu dua hal yang langka, kesadaran dan kelembutan. Dan ketika kedua hal ini bersatu, maka cahaya ruhani terpancar tanpa perlu dipaksakan. Cahaya itu menyembuhkan, menyentuh, dan menuntun tanpa perlu menggurui. Seperti rembulan yang tak bersuara, tapi mampu menenangkan samudra yang sedang gelisah. Puncak dari ilmu hakikat bukanlah mengetahui segalanya, tapi merasa cukup hanya dengan Allah. Tidak ada lagi ambisi, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keinginan untuk menjadi siapa-siapa. Karena dalam hatinya telah tumbuh keyakinan, cukuplah Allah sebagai penjaga. Kalimat itu bukan semboyan, tapi kenyataan batin yang ia alami setiap hari. Ia tidak sibuk menilai orang, karena ia sibuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Ia tidak mudah marah, karena tahu bahwa segala yang terjadi adalah takdir terbaik dari Yang Maha Mengetahui. Dan yang lebih indah, ia tidak merasa telah sampai, karena semakin dalam ia menyelam,
semakin ia tahu betapa luas samudera hakikat yang tak bertepi itu. Disinilah perjalanan ruhani mencapai kedewasaannya. Seperti pohon yang matang, akar menghujam dalam, batangnya kokoh, daunnya teduh dan buahnya manis. Ia tidak terguncang oleh badai, karena akarnya telah menyentuh kedalaman tauhid. Ia tidak sombong oleh pujian, karena ia tahu semua hanyalah titipan. Dan yang paling menggetarkan, ia tidak sedih oleh kehilangan, karena tidak ada sesuatu pun yang pernah benar-benar ia miliki. Di titik ini, hidup menjadi ibadah yang tak terputus. Tidurnya, diamnya, geraknya, bahkan napasnya pun menjadi tasbih sunyi yang didengar langit. Ia hidup di dunia, tapi ruhnya sudah menetap di taman keabadian. Dan ketika kematian datang, yang bagi manusia lain adalah perpisahan, bagi para pecinta hakikat, ia adalah pertemuan. Kematian bukanlah kehilangan, melainkan kembali. Kembali kepada yang selama ini dicinta, yang selama ini disebut dalam sunyi, yang selama ini dirindukan dalam sujud. Maka tidak ada ketakutan, hanya ada harap dan rindu. Dan ketika ruhnya dicabut, kalimat terakhirnya bukan jeritan, tapi senyuman yang dibisikkan ke dalam cahaya. Ya Allah, Engkau yang kusebut sepanjang hidupku. Kini aku datang membawa hatiku, semoga Engkau menerimanya. Kalimat itulah yang membuka pintu hakikat sejati. Lautan yang tak lagi membutuhkan huruf, hanya perjumpaan tanpa batas. Terima kasih telah menyelami lautan ilmu hakikat bersama dalam perjalanan yang penuh cahaya ini. Semoga setiap kalimat yang kita renungkan menjadi benih-benih kebijaksanaan yang tumbuh subur di dalam hati, menuntun langkah kita menuju kedamaian sejati dan kehadiran ilahi yang abadi. Ingatlah, hakikat bukan tujuan yang bisa dicapai dengan tergesa, melainkan sebuah perjalanan yang memerlukan kesabaran, keikhlasan, dan cinta tanpa batas. Semoga cahaya yang kita cari bersama hari ini terus menyinari jiwa, menyejukkan hati yang gersang, dan membimbing kita di setiap liku kehidupan. Jangan pernah lelah untuk terus berproses, karena setiap langkah yang diambil dengan niat tulus adalah doa yang tak terucapkan yang Allah dengar dan sayangi. Saya mendoakan, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya yang tak terhingga, melapangkan dada, memperkuat iman, dan memberi ketenangan batin kepada Anda yang telah hadir di sini. Semoga Anda selalu dijaga dalam lindungannya, dan hati kita semua dipenuhi dengan cintanya yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.